Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada rekan-rekan media, kepada segenap direksi dan manajemen Knight Frank Indonesia, dan juga kepada narasumber kami pada hari ini. Perkenalkan, saya Miranti Paramita selaku Marketing Communications dan Public Relations Knight Frank Indonesia. Senang sekali rasanya hari ini bisa kembali memandu acara pagi ini, yaitu online press conference Jakarta Property Highlights Second Half 2024, yang hari ini fokusnya pada sektor industrial dan retail. Baik, sebelumnya tadi juga bergabung bersama kami country head kami Bapak Wilson Khalid, tapi mohon maaf tidak bisa terus mengikuti event ini, tapi beliau menitipkan salam dan selamat berpuasa kepada rekan-rekan media yang hari ini sedang berpuasa. Semoga dilancarkan ibadahnya di selama bulan Ramadan ini ya. Amin. So now I would like to introduce our esteemed speakers for today. First, we have a very special guest who has joined us for this event, our Asia Pacific Research Associate Director, Mr. YK Lei. Good morning, YK. Good morning. Good morning. Thank you for being here with us today. We really appreciate it. Next, I would also like to introduce a familiar face to many of our media colleagues, Ibu Syarifah Syaukat, Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia. Pagi, Bu Sari. Pagi, Mbak Anti, dan rekan-rekan media semua. Selamat pagi, selamat berpuasa. Terima kasih untuk waktunya ya, Bu. Lalu berikutnya juga saya akan memperkenalkan Bapak Frank Tumewa selaku General Manager Commercial Retail dan Residential Knight Frank Indonesia. Pagi, Pak Frank. Selamat pagi, Bu Andi. Selamat pagi, rekan-rekan media semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Frank, untuk waktunya. Kemudian kami juga memiliki speaker selanjutnya, Bapak Tony Sugianto selaku Manajer Industrial Knight Frank Indonesia. Pagi, Pak Tony. Selamat pagi, Bu Anti. Selamat pagi, rekan-rekan media. Terima kasih untuk waktunya. Baik, sebelum kita mulai acara pagi ini, I would also like to provide information regarding our agenda for today. The first is a presentation from Mr. YK Lei on the property market update from APEC perspectives, and then followed by a presentation by Ibu Syarifah Syaukat on Jakarta Property Highlights second half 2024 for the industrial and retail sectors. And then after that, we will have a Q&A session. So for media colleagues who has already have some questions during the presentations, you can drop the questions on the column chat, and we will answer during the Q&A sessions by our speakers. Okay, so without further ado, let's begin with our first presentation by Mr. YK Lei on the Asia Pacific perspective. Over to you, YK. Thank you. Thank you, Miranti. Good morning to everyone. Thank you to the Jakarta office for inviting the APEC research team the opportunity to present a number of findings from Knight Frank's wide-ranging global and regional research reports that looks at a number of different themes and its implications for real estate in the region. So due to the time constraint, I'm unable to include all of the main findings in this presentation. So I encourage everyone to explore the reports listed in the deck and and let us know if you have any questions. So to kickstart, the next slide is the key headline from Knight Frank's latest wealth report, which was just released yesterday. So 2024 has been a good year for wealth creation. So according to our wealth sizing model, the global population of high net worth individuals expanded 4.4% to 2.3 billion last year. Then we estimated that of which 0.3% are actually from Indonesia. So, and the number of ultra high net worth individuals also grew to surpass 100,000 for the first time. So all in all, very good numbers for wealth in region. So where and what drove the increase? So the next slide will show where and what drove the increase. So major reason for the increase in wealth is the rate
interest rates easing towards the end of last year. And it has played a role, and anticipation of the lowering of interest rates has played a role in fueling bets on risk assets, and stock markets across the world generally rose. So I think the US is a strong performer, with the S&P 500 adding more than 20%, the Dow more than 10%. And then there's this enthusiasm about around AI, which gave birth to the Magnificent Seven tech heavyweights. So world stocks also rose about 17% according to the MSCI World Index. So all the regions saw an uptick in wealth creation, but North America led with had the highest growth of 5.2%. However, in the next few years, in next 4 years, we expect Asia Pacific to outpace North America to produce the largest number of high net worth individuals. About 47.5% of the world newly minted HNWIs will be from Asia Pacific. So the next slide is a survey on the next new generation of the wealthy, of which we surveyed about 2,000 wealthy 18 to 35-year-olds. So while this generation is a new generation, when it comes down to wealth and investment allocations, they are still going for the tried and tested. So when asked to confirm the luxury asset they would most like to own, real estate at 30% leads the pack. And last year, although there are some generating headlines of cryptocurrencies and art pieces, the younger affluent generation is still drawn to the classic trio of stocks, property, and cash when it comes to investment allocations. So all still going for very stable investments. So the next finding is the prime residential market. So with the uptick in wealth creation in the region, the prime residential markets actually accelerated. Prices actually accelerated to register a 3.6% rise in prices. And this is up from 3.3% in 2023, as shown on the chart. So the improvement in the global prices was driven by Middle East, Latin America, and the Caribbean. So interest rates remain a key story. So although it's still rather elevated, most developed markets, the past 12 months have actually seen cuts outpacing rate rises for the first time in 3 years. So next slide, we'll focus on the APAC residential. So the top 2 performing markets, Seoul and Manila, were also the world's top 2 markets. So performance in these 2 cities were supported by significant local wealth creation and the expansion of investable luxury residential developments. So at the other end of the table, where prices fell, is in New Zealand, due to the high interest rates, and of course the continued property market challenges and the sluggish economy in the Chinese mainland actually also dragged on prices. So prices were actually in Jakarta quite stable in 2024. So the forecast is actually stable, about 1.5. The next slide, we will have the forecast, which we expect prices to rise in the range of 1.5% to 4.5% in 2025. So key Asian cities like Bangkok, Phuket, Manila, and Ho Chi Minh City are projected to experience robust price growth. And in Jakarta, prime residential prices is also, sentiment in the prime residential market is also improving, and we believe there's scope for prices in Jakarta to rise by an average of 1.4%. So from the wealth report, I'll go on to the region's office market. As a key finding is that
office rents have been on a decline. So last year it fell 1.6%, but it's actually a smaller drop compared to 2023, where prices dropped 2.4%. So the main reason is due to the weak Chinese economy. So, but on the other hand, the Australian markets are actually at the top, and at the top of the graph, you can see that and India as well has seen sustained occupier demand, and that has lifted prime rents in these markets. So India's markets were also performing well due to demand from the country's outsourcing industry, like its global capability centers. So the next slide will show some trends in the region. So generally, the economic environment still remains pretty uncertain, and interest rates, while it fell, it was still elevated by historical standards, and the hybrid schedules across a range of hybrid schedules across the region also made occupiers more conscious on their office footprints. So we will focus on cost containment. To deal with this uncertainty, renewals are preferred to relocations due to capex constraints. So, but where relocations take place, occupiers will generally go for quality spaces, which are sustainable. Those with good sustainability accreditations, but also well connected to transport nodes and near amenities. So as a consequence, office markets in the region remain largely favorable to tenants. So the next slide is our outlook for the region. So it's pretty varied, characterized by ultra-tight markets such as Seoul, where there's very little new supply, varying the levels of hybrid work schedules, and some markets with actually a high supply pipeline. So there's a flight to quality trend in the region, which will continue to fuel demand for well-located prime office spaces. So occupier conditions will again remain tenant friendly for 2025. But as you can see on the chart, Jakarta will actually, the chart shows the change in occupier conditions across the region relative to 2024. So for those near the neutral line, like India, Bengaluru, Mumbai, you can see that means that conditions are largely unchanged. So for Jakarta, we expect occupier sentiment and fundamentals to improve, and to improve the most in 2025 relative to 2024, due to a smaller pipeline supply, and which will lower vacancies, and should be conducive to fostering some rental growth of about 2 to 4%, yeah, which is welcome after a challenging 2-3 years. So the next slide, I'll touch on the logistics market. So logistics market has generally normalized after experiencing over 10% growth during the pandemic, as shown on the chart. So but as the world braces for Trump 2.0, the realignment of supply chains is likely to gather pace in response to planned tariff increases. So China plus N strategies will be expected to take on added urgency as manufacturers focus on further diversifying bases in Southeast Asia, and strategically leveraging these locations to friendshore operations. So occupiers will have to focus on occupiers will focus on cost management again in this uncertain environment. And we expect, due to these conditions, preference will be for facilities that are well located, well connected, and close to source markets. So the rental growth in the next slide.
shows that those in most of the region actually saw growth, but again, the big Chinese economy has dragged on rents in Beijing and Shanghai, which is being hit by a substantial development pipeline, which has been hit by a substantial development pipeline in 2024, over 1.5 million square meters, as well as peak demand. So in the rest of the region, rents are generally still on up, but although it's the increase is normalizing. So underlying demand for prime logistics spaces is expected to remain healthy, and with leasing volumes expected to keep pace with supply. So generally, the region will transition to a more balanced style of market. And we expect rent growth to be moderate of under 2%. So some of the main trends we see in the region as well as Southeast Asia, in the next slide, is the rise of electric vehicles and the supply chains and the supply chain ecosystems. So new vehicle sales across the world will actually, with conventional combustion engines, will be phased out from 2030. So this transition will compel manufacturers to rethink their supply chain strategies. So the outlook for Asia Pacific's EV sector remains bright as policymakers are pushing green car production and trying to go for net zero emissions. So we expect that by 2025, over half of global automotive sales will be EVs, with the region accounting for over half of its production. China will remain the world's biggest EV manufacturing, but with a vertical spanning the entire supply chain. But due to the ongoing trade tensions, we expect Southeast Asia to emerge as a supply chain hub for EVs as well. Then Indonesia, with its source of nickel, will be a hub for battery production. So in 2022, I think Hyundai chose to site their first assembly plant in the region in Indonesia. So this increase in production will have spillover effects on supply chains and will present opportunities for logistics companies and, of course, industrial real estate. So the next slide will generally wrap up our insights. Looking at the economy in Asia Pacific, we still expect interest rates to ease in 2025, although some of the initial exuberance might have tempered due to Trump's divisive policies. So we expect this will create more uncertainty in the region. So another wild card is China's economy. So we think stimulus measures will be supportive of growth and could actually reinvigorate the economy, so which will be beneficial to the region. So to wrap up, I saw an interesting article in Wall Street Journal last month. So what do the world's super billionaires have in common? In the article, super billionaires are those with wealth in excess of US 50 billion. So people like Elon Musk and Warren Buffett. So what do they have in common is that they have at least a direct personal residential real estate holdings of at least 100 billion. And this real estate has a personal connection with everyone, including the wealthy, and this can be also expected of the wealthy in the Asia Pacific. So the foregoing analysis of wealth in the region has deep implications for the region's real estate markets as well. So with this, I end my presentation. So I'll hand the stage back to Miranti.
Thank you very much. Thank you, YK. Sorry, I Thank you. haven't turned on my camera. So thank you, YK, on your informative presentation on the Asia Pacific perspective on investment and prime property, and as well into global wealth growth trends. Hopefully, it will give valuable insight to our media colleagues. Thank you. So move on to the next presentations will be Jakarta Property Highlights second half 2024. Akan dibawakan oleh Ibu Syarifah Syaukat. Over to you, Bu Sari, silakan. Baik, terima kasih Mbak Miranti. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir bersama kami pagi ini, juga para pimpinan dan rekan-rekan dari Netframe Indonesia yang telah hadir seluruhnya bergabung untuk press conference Jakarta Property Highlight semester kedua tahun 2024. Baik, saya langsung pada menu yang akan kami sampaikan pagi ini. Yang pertama adalah kilasan pasar sektor kawasan industri. Yang berikutnya adalah kilasan pasar sektor retail. Baik, sebelum saya masuk kepada kilasan pasar kawasan industri di Greater Jakarta, izinkan saya untuk meng-highlight sedikit apa yang disampaikan oleh YK sebelumnya terkait pergudangan di regional Asia Pasifik. Jadi seperti kita tahu bahwa pergudangan adalah salah satu slot yang mengisi kawasan industri umumnya, termasuk demikian juga yang ada di Greater Jakarta area. Jadi di sini ada sekitar 17 kota yang diidentifikasi oleh Knight Frank Asia Pasifik. Secara reguler diidentifikasi untuk melihat performanya dan bagaimana posisinya di antara seluruh kota-kota, 17 kota di Asia Pasifik, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana performa dan dinamika baik itu local market amid in the regional market. Jadi kalau kita lihat secara umum rata-rata pertumbuhan harga sewa untuk modern logistic warehouse atau pergudangan modern di Asia Pasifik saat ini berada di angka 0,2% year on year. Sementara itu jika kita lihat pertumbuhan harga sewa untuk pergudangan modern di Greater Jakarta, angkanya berada di angka 3,8%. Jadi memang performa secara umum pergudangan modern di Greater Jakarta berada di atas rata-rata Asia Pasifik. Kemudian bisa kami sampaikan juga bahwa performa di Greater Jakarta terkait logistic warehouse ini didorong oleh beberapa sektor yang menjadi occupier utamanya. Di antaranya adalah e-commerce, kemudian EV related, kemudian logistik dan juga termasuk FMCG. Baik, berikutnya. Baik, saya akan masuk untuk mengantarkan bagaimana informasi pembaruan pasar terkait kawasan industri di Greater Jakarta pada semester kedua tahun 2024. Jadi yang kami capture untuk kawasan industri Greater Jakarta ini mulai dari barat di area Cilegon, Serang, Tangerang, DKI Jakarta, kemudian masuk kawasan timur Bekasi, Cikarang, Karawang, dan sedikit area di Purwakarta. Termasuk juga kami spotlight beberapa area di antaranya yang saat ini sedang potensial terus tumbuh, di antaranya adalah Subang dan Sukabumi. Baik, dari hasil identifikasi kami, total pasokan untuk kawasan industri di Greater Jakarta dan beberapa area submarket tambahan lainnya ada di angka sekitar 15.729 hektar atau permintaan kumulatif saat ini berada di angka 63,39%. Jadi dari catchment area yang kami identifikasi, kami dapatkan bahwa Subang, Bekasi, dan Karawang menjadi submarket yang memiliki serapan lahan tertinggi di akhir tahun 2024 ini. Kemudian harga lahan di koridor timur untuk kawasan industri terpantau mengalami penyesuaian harga di akhir tahun 2024. Dan seperti yang kami sampaikan tadi di market yang terjadi pada modern logistic warehouse, hal ini juga terjadi di kawasan industri bahwa top 3 occupiers datang dari auto related,
dan juga variasi atau various sektornya datang dari building material dan data center. Kemudian selain Greater Jakarta, kami juga melihat bahwa beberapa area atau submarket lainnya di sekitar Greater Jakarta yang masih berada di area Pulau Jawa, di sekitar Jawa Tengah juga tengah bersiap untuk membuka lahan tambahannya, menambah pasokan suplai baru untuk kawasan industri di Greater Jakarta dan secara umum Pulau Jawa. Berikutnya. Baik, berikut adalah pasokan permintaan dan tingkat penjualan rekapitulasi di 2024. Kita lihat bahwa permintaan dan stok pasokan secara umum meningkat. Dan kita juga melihat bahwa take-up rate cukup progresif jika kita bandingkan pada angka yang terlihat di tahun 2022. Jadi 2023 dan 2024 ini terlihat bahwa pertumbuhan positif yang terjadi untuk take-up rate atau tingkat penjualan lahan di kawasan industri di Greater Jakarta. Namun 2022 bukan berarti bahwa koreksi terjadi karena performa yang melemah, tapi hal ini terjadi karena pasokan yang bertambah cukup signifikan jika dibandingkan dengan 2021 atau tahun sebelumnya. Berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, grafik yang di sebelah kiri ini menunjukkan serapan lahan. Jadi ini adalah recap dari beberapa submarket atau beberapa wilayah kawasan industri yang saat ini atau di tahun 2024 ini mampu menyerap occupier ya, dalam arti penjualan lahan di kawasan industrinya tercatat cukup baik. Ungu muda dan ungu tua ini menunjukkan wilayah Subang, Karawang, dan kuning adalah Bekasi. Jadi 3 submarket ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya menjadi wilayah sebagai penyerap land absorber tertinggi di 2024 untuk kawasan industri. Sementara grafik di bagian kanan menggambarkan bahwa harga rata untuk lahan di kawasan industri berada di angka sekitar 2-3 juta per square meter. Sementara untuk Bogor, karena pada beberapa catchment area yang kami identifikasi saat ini lahannya yang tersisa hanya terbatas sehingga harganya memiliki disparitas dibandingkan submarket yang lainnya. Berikut adalah ringkasan dari performa pasar kawasan industri di semester kedua tahun 2024. Secara umum service charge masih stabil di semester kedua tahun 2024. Dan jika kita lihat bahwa 3 tahun terakhir ini data center menjadi salah satu occupier yang aktif dan cukup progresif dalam menyerap lahan di kawasan industri. Seperti kita tahu sejak 2021 data center ini menyerap beberapa lahan untuk kawasan industri di Greater Jakarta, dan hal ini pun masih berlangsung di semester kedua tahun 2024 ini meskipun tidak lagi sebagai top occupier. Top occupier saat ini dipegang oleh sektor auto related di semester kedua tahun 2024. Jadi sejak awal tahun 2024 sampai akhir tahun ini top occupier jatuh di sektor auto related. Sementara itu, secara umum, secara agregat, jika kita melihat dari variabel serapan lahan atau total lahan yang terjual di kawasan industri Greater Jakarta dan beberapa submarket potensial lainnya, dari hasil investigasi kami di 5 tahun terakhir, maka performa di 2024 ini termaksud performa yang paling aktif atau tercatat paling baik dalam 5 tahun terakhir sejak pandemi hingga saat ini. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan masuk kepada sektor berikutnya, yaitu sektor retail. Saya akan mengawali dengan salah satu publikasi yang disampaikan oleh Knight Frank Asia Pacific yang berjudul The Horizons. Di sini menginvestigasi terkait bagaimana investasi yang potensial di ranah Asia Pasifik pada beberapa kota yang diidentifikasi. Ada sekitar 17 kota. Dan kita masuk dalam region Southeast Asia, Jakarta masuk dalam Southeast Asia. Jadi apa yang kita lihat pada tabel yang diberi tanda biru ini menunjukkan bahwa
core sektor adalah sektor yang memiliki potensi tumbuh yang tinggi dengan resiko yang minimal. Jadi di situ disebutkan bahwa Premium A retail mall ini adalah salah satu sektor yang tergolong dalam sektor core atau memiliki potensi tinggi untuk tumbuh dengan resiko yang rendah. Jadi hal ini tidak hanya terjadi di Jakarta, kita lihat juga bahwa di Singapura ya retail termasuk dalam kategori core plus. Kemudian secara umum bisa saya sampaikan bahwa ada 3 sektor di regional, yaitu office, retail, dan industrial, yang menjadi sektor yang tergolong dengan volume investasi tertinggi di Asia Pasifik saat ini di 2024. Jadi saya rasa 2 sektor yang kita bahas saat ini tergolong kepada sektor-sektor yang memiliki volume investasi yang tertinggi di 2024. Baik, saya akan masuk mengerucut pada bagaimana performa retail di Jakarta di semester kedua tahun 2024. Seperti kita tahu, 2 mall baru masuk ke pasar, menambah pasokan stok saat ini menjadi 4,3 juta square meter. Di semester kedua tahun 2024, ada 1 di area Jakarta Barat dan 1 di area Jakarta Pusat. Kemudian dengan bertambahnya stok, maka tingkat keterisian retail atau okupansinya ini terkoreksi sedikit, sekitar minus 0,16%, saat ini ada di angka 77,55%. Dan kami memantau juga bahwa rata harga sewa dan service charge saat ini mengalami penyesuaian di akhir tahun 2024. Kami rasa ini hal yang tidak dapat dielakkan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, dan dari proses identifikasi yang kami lakukan terlihat bahwa ada 5 tenan dari beberapa sektor yang cukup aktif menyerap atau mengisi ruang-ruang retail di Jakarta. Sektor tersebut adalah entertainment, home appliance, grocery, sport, apparel, dan tentu saja F&B. Dan Jakarta saat ini atau dalam tahun depan, sejak saat ini, tahun ini ya, tahun 2025, akan mendapatkan 4 proyek retail baru. Jadi for the next atau future stock supply untuk Jakarta di tahun ini diprediksikan akan memiliki 4 proyek retail baru atau retail tambahan. Berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah gambaran terkait pasokan, permintaan, dan tingkat hunian. Kita ada di 2H24 atau semester kedua tahun 2024, second half 2024. Jika kita lihat secara umum total pasokan dan total permintaan terlihat meningkat, dan kemudian kita lihat juga untuk tingkat hunian relatively bergerak. Jadi memang secara umum jika kita lihat performanya, beberapa segmen di retail, terutama untuk segmen premium dan grade A, ini memiliki peningkatan okupansi atau memiliki peningkatan tingkat hunian yang lebih baik jika kita bandingkan dengan segmen middle low. Berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk grafik di sebelah kiri ini menggambarkan rata harga sewa berdasarkan grade atau berdasarkan segmen, berdasar kelas retail. Jadi seperti kita lihat bahwa premium grade A dan grade A adalah middle up segmen untuk retail di Jakarta, memiliki harga paling tinggi. Saat ini juga kita lihat bahwa untuk premium grade A memiliki penyesuaian harga ke atas atau positif, sementara untuk kelas yang lainnya masih cukup stabil. Dan untuk rata service charge, kami lihat ada sedikit peningkatan pada setiap kelas, kecuali untuk premium grade A yang memang telah mengalami penyesuaian pada periode sebelumnya. Baik. Bapak dan Ibu, untuk pie chart yang sebelah kiri, ini menggambarkan sebaran existing retail berdasarkan area. Jadi kita lihat bahwa dominasi sebaran retail yang ada di Jakarta saat ini berada di
Jakarta Selatan, berada di area Jakarta Selatan. Sementara untuk future retail, untuk pie chart yang di sebelah kanan menggambarkan bahwa Jakarta Pusat sebagai wilayah yang mendominasi untuk sebaran retail baru dalam beberapa tahun, dalam tahun ini maksud saya. Baik, berikutnya adalah recap market overview terkait rata hunian dan total pasokan untuk retail di Jakarta. Secara umum kita lihat bahwa rata hunian ada di angka 77,55%. Memang untuk retail sewa ini memiliki rata hunian yang di atas rata-rata jika kita bandingkan dengan strata title retail. Nah, kemudian saya perlu meng-highlight bahwa hampir 1 juta square meter dari ruang retail di Jakarta ini saat ini masih kosong ya, dari total stok 4,3 juta square meter yang ada saat ini di pasar retail Jakarta. Berikutnya untuk informasi 4 future retail yang akan masuk di tahun ini diperkirakan ada sekitar 155.000 square meter atau 4 mall yang umumnya berada di Jakarta Pusat, ya, sebagian berada di Jakarta Selatan. Baik, untuk ringkasan pasar terkait performa sektor retail di Jakarta, kami sampaikan bahwa memang saat ini kita melihat bahwa ada beberapa retail yang tengah melakukan renovasi, apakah itu berskala kecil, re-layout, ataupun berskala besar, melakukan renovasi besar untuk membuka new experience terhadap pengunjungnya dan berupaya untuk meningkatkan tingkat hunian atau traffic di dalam mall-nya. 2 diantaranya ada di CBD area, 1 di lokasi di luar CBD. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa untuk strata retail saat ini masih cukup challenging. Seperti yang kita lihat datanya di slide sebelum ini bahwa okupansinya atau tingkat huniannya berada di angka di bawah retail sewa. Kemudian untuk peningkatan harga sewa ruang retail berkisar 4% dibandingkan tahun lalu secara umum. Dan untuk pop-up store saat ini cukup mewarnai ruang-ruang retail di Jakarta dalam arti bahwa pop-up store ini umumnya berhubungan dengan eksibisi ya atau festival yang dilakukan oleh pengelola retail untuk meningkatkan traffic di retail yang dikelolanya. Dan seperti kita tahu bahwa F&B ini dari lokal ataupun brand internasional dari berbagai skala kecil, medium, dan besar tergolong cukup aktif dalam beberapa tahun terakhir, namun memang kita perlu menyadari atau menggarisbawahi konsep-konsep F&B yang umumnya aktif ini adalah berusaha beradaptasi dengan ruang-ruang yang lebih compact dan fresh, sehingga pengunjung mendapatkan experience yang baru dalam ruang-ruang retail yang dikunjunginya. Kemudian untuk tingkat kunjungan, memang di semester kedua tahun 2024 ini kita memiliki libur panjang akhir tahun ya, dan performa retail pun mendapatkan impact positif dari dari masa-masa atau periode musim liburan. Baik, saya rasa itu yang saya sampaikan terkait performa pasar di sektor industrial dan retail Jakarta dan Greater Jakarta untuk industrial. Saya kembalikan sesinya ke Mbak Anti. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari atas pemaparannya mengenai Jakarta Property Highlights second half 2024 yang fokusnya pada sektor retail dan industrial. Baik, kita lanjut saja langsung ke sesi berikutnya yaitu Q&A sessions. Jadi kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan ya. Saya coba yang pertanyaan pertama dari Mas Haji Antara. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini untuk Bu Sari nih Bu. Ada 2 pertanyaan. Bagaimana sih Bu? Sari, Bu. Oh iya. Izin bertanya Bu Sari. Bagaimana nih Bu
prospek retail dan kawasan industri di Jabodetabek di tengah bayang-bayang bencana banjir. Baru kemarin ini banjir ya, yang sering melanda kawasan perkotaan dan kawasan industri Jabodetabek. Itu yang pertama, Bu. Lalu yang kedua, terkait dengan pembangunan Giant Seawall dalam melindungi wilayah Pantura Jawa terhadap prospek kawasan industri dan retail. Yang ketiga, bagaimana sih kebijakan hilirisasi pemerintah dapat mendorong prospek kawasan industri serta pergudangan di Indonesia? Mohon dapat dibantu untuk jawab ya, Bu. Mungkin nanti dari Mas Tony sama Pak Frank juga bisa dapat Mungkin bisa berikan tambahan ya. boleh nomor satu ya. Baik, silakan mungkin oleh Pak Frank dulu, silakan Pak. Oke, selamat pagi Pak Aji Antara. Mungkin saya bantu menjawab sedikit biar Bu Sari ambil napas dulu ya. Jadi bagaimana prospek properti retail ya yang kena banjir akhir-akhir ini ya. Jadi yang ini kita bahas harusnya 2024 tapi menyambung ke saat sekarang is okay. Jadi kemarin barusan ini ada banjir yang tidak kita duga sama sekali ya, itu memang prospeknya itu banyak mengalami penurunan dengan untuk kerugian di sektor usaha termasuk retail. Jadi menurut data yang kami terima itu kerugian Jakarta itu yang besar adalah di sektor transportasi. Namun retail juga terkena dampaknya juga. Jadi kemudian beberapa retail dalam hal ini bukan hanya di mall ya, tapi misalnya pasar-pasar ya, UMKM dan sebagainya juga banyak terkena dampaknya. Seperti itu ada beberapa pasar di Jakarta, di Tangsel juga, ya kemudian di Cipulir. Jadi memang banjir ini membawa bencana buat semua jenis usaha, bukan hanya retail, tapi retail salah satunya. Transportasi, retail, ya mungkin juga dengan kejadian banjir kemarin, rekan-rekan kami pun yang tinggal di Bekasi juga tidak bisa berkantor, sehingga otomatis aktivitas juga di kantor berkurang, produktivitasnya dan sebagainya. Jadi memang banjir tidak membawa berkah. Ya dari saya, mungkin kembali ke Bu Sari, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Frank. Mungkin dari Bu Sari ada, silakan di add on, Bu. Yang pertama, prospek retail yang kawasan industri. Oke, baik. Terima kasih Pak Aji atas beberapa pertanyaannya yang relate dengan kondisi kita beberapa hari terakhir ini ya. Saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Frank terkait banjir dan bagaimana bayang-bayang banjir ini, bagaimana dampaknya terhadap sektor retail dan kawasan industri Jabodetabek. Ya. Jadi kalau kita bicara banjir, kita bicara tidak terlepas dari bagaimana pengelolaan sumber daya air di kota, ya. Dan sebagai pengelola properti, baik itu retail maupun kawasan industri, kita perlu memastikan bahwa pengelolaan air apakah itu air yang dikelola untuk digunakan atau air buangan, itu harus integrated dengan pengelolaan sumber daya air yang berlaku dalam site tersebut, ya. Dan bagaimana hubungannya dengan banjir? Jadi saya rasa pengelola retail pasti sudah memiliki strategi-strategi terkait bagaimana pengelolaan kawasannya atau pengelolaan bangunan dan lingkungan sekitarnya terkait pengelolaan atau penyediaan ruang-ruang terbuka biru, sehingga bisa mengalirkan air-air limpasan yang datang. Dalam hal ini, ketika banjir, asumsinya adalah air limpasan berada over capacity, gitu ya. Air limpasan yang datang over capacity, sehingga saya rasa perlu diperkirakan juga bagaimana plan A dan plan B dan seterusnya terkait pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi antara bangunan atau properti yang kita kelola dengan pengelolaan sumber daya air kawasan tersebut, ya. Kenapa? Karena hal ini tidak bisa dipungkiri akan berdampak pada economic return dari pengelolaan properti yang kita kelola saat ini. Jadi
saya rasa satu hal bahwa terkait property management dan estate management ini menjadi salah satu yang perlu di-highlight untuk mempertimbangkan bahwa kita yang hidup di wilayah dataran rendah memang akan selalu mendapatkan tantangan dari air limpasan ya atau air genangan yang terjadi ketika musim hujan datang. Dan beralih, saya rasa ini agak relate dengan pertanyaan kedua untuk giant seawall. Giant seawall ini kan umumnya akan berimplikasi pada properti atau retail ataupun kawasan industri yang berada di, let's say di wilayah pesisir ya. Mungkin dalam hal ini kalau kita bagi dalam wilayah administrasi ada di Jakarta Utara maupun di Jakarta Barat, sebagian Jakarta Barat. Jadi bagaimana keberadaan giant seawall ini untuk melindungi wilayah Pantura Jawa. Jadi kalau kita lihat secara kedalaman muka tanah gitu ya, kalau kita lihat ukuran muka tanah, beberapa area di wilayah pesisir berada di bawah muka laut. Ya, jadi kalau kita bayangkan bahwa datarannya berada di bawah muka laut, maka memang giant seawall menjadi salah satu alternatif untuk melindungi area tersebut dari limpasan air laut. Ya, jadi saya rasa dalam hal ini untuk area-area yang berada di wilayah pesisir, giant seawall ini bisa diperhitungkan atau cukup baik untuk memelihara atau menjaga normalisasi kondisi ya di wilayah-wilayah pesisir. Karena memang ada beberapa wilayah yang diperhitungkan sebagai wilayah yang berada di bawah permukaan laut. Demikian untuk giant seawall. Kemudian untuk hilirisasi, nanti mungkin bisa, saya tambahkan sedikit aja, tapi nanti mungkin akan disambung oleh Pak Tony di sini, bahwa hilirisasi secara umum kami asumsikan akan memberikan dampak positif terhadap kawasan industri. Karena ketika A to Z proses ada di dalam ranah manufacturing, maka saya rasa added value ini tidak hanya memberikan nilai tambah pada produk, tapi juga memberikan nilai positif terhadap keseluruhan performa pasar kawasan industri termasuk di Greater Jakarta ya, yang kita tahu bahwa kawasan industri Greater Jakarta merupakan kawasan industri yang beberapa memiliki jenis yang padat karya tapi juga sekarang menuju pada high tech industri. Berikutnya mungkin akan dilengkapi oleh Pak Tony. Silakan Pak Tony. Ya, terima kasih Bu Sari. Jadi yang saya mencoba ya untuk menjawab pertanyaan yang ketiga dari Pak Aji antara News. Bagaimana kebijakan hilirisasi pemerintah dapat mendorong prospek kawasan industri serta pergudangan ya di Indonesia. Nah, yang kita tahu hilirisasi itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekspor ya, dan meningkatkan sektor industri dalam negeri. Nah, dari situ saja kita mungkin bisa tarik kesimpulan juga bahwa kebijakan pemerintah ini nantinya akan mempercepat prospek bagi kawasan industri ataupun pergudangan gitu ya. Mengapa demikian? Karena jika proses pengolahan segala macam dilakukan di dalam negeri, itu maka peningkatan permintaan akan muncul gitu ya. Jadi lebih banyak bahan baku yang akan diolah dan diproses dalam negeri. Terus kemudian kebijakan pemerintah ini tentu juga akan didukung juga sama pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah ya, yang mana pemerintah mungkin akan membangun dan meningkatkan infrastruktur di kawasan industri dan pergudangan gitu, sehingga nanti pada akhirnya akan mendorong investasi dan peluang baru. Jadi dengan demikian kebijakan hilirisasi pemerintah dapat mempercepat prospek kawasan industri dan pergudangan di Indonesia. Mungkin begitu tambahan jawaban dari saya, Bu Sari.
Baik, terima kasih Pak Tony untuk tambahan jawabannya. Mas Aji, jika memang masih ada pertanyaan lanjutan dari pertanyaan yang sudah Mas Aji ajukan di sini, bisa di drop di meeting chat lagi, atau memang nanti setelah event ini selesai juga masih ada yang ingin dipertanyakan, bisa langsung chat ke saya. Lalu berikutnya kita move to the next question from Banita, Business Indonesia. Tadi saya bantu untuk type ya from WhatsApp. Yang pertama, bagaimana permintaan industri dalam mencari kawasan industri berkelanjutan? Lalu ini masih relate dengan topik kita yang 3 minggu lalu ya. Bagaimana penerapan ESG di kawasan industri di Republik Indonesia? Lalu industri sektor mana saja yang mengutamakan ESG dan sustainability mencari lahan kawasan industri? Lalu bagaimana nih penerapan hijau di retail? Mall apa saja sih atau yang mana saja yang udah mengadopsi konsep hijau ini di Jakarta? Silakan mungkin dari Bu Sari atau Pak Frank atau Pak Tony bisa saling bantu. Mungkin saya ya detail ya. Baik, terima kasih Bu Andi, terima kasih Bu Nita atas pertanyaannya. Saya akan berusaha membantu menjawab ya untuk yang mungkin nomor 2 dulu ya. Bagaimana penerapan hijau atau ESG di retail. Jadi untuk ESG penerapannya environmental, social, and governance di industri retail itu seperti kita ketahui bersama memiliki tujuan untuk jangka panjang, baik bagi perusahaan maupun bagi stakeholders dan otomatis bagi masyarakat sekitarnya dan masyarakat luas. Kemudian biasanya untuk di retail itu ESG itu mereka meliputi penggunaan energi seperti pengurangan limbah, kemudian implementasinya itu biasanya akan dilakukan karena berkaitan itu dengan bisnis mereka, sehingga mereka bertanggung jawab terhadap limbah sekitarnya, biasanya untuk di retail. Kemudian mall apa saja yang sudah mengadopsi konsep hijau di Jakarta? Beberapa mall di Jakarta saya sebutkan ya, walaupun kita nggak di endorse. Itu mall Taman Anggrek sih itu memiliki sistem pengolahan air limbah, kemudian dengan energi surya juga. Kemudian MKG Mall Kelapa Gading itu juga sistem taman hijau dan pengolahan air hujan mereka sudah lakukan di situ. Kemudian ada Mall Plaza Indonesia, itu juga sistem pengolahan air limbahnya dan mereka sudah menggunakan energi untuk LED-nya. Mungkin yang untuk retail dari saya demikian. Silakan dilanjut, mungkin Bu Sari. Thank you. Silakan Bu Sari, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dari pertanyaan dari Mbak Nita ya, ini ada industrial sama retail. Retail dan industri. Iya, untuk ESG dan sustainability. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nita pertanyaannya. Yang pertama terkait sustainable industry ya, kalau saya nggak salah, benar nggak? Ya, 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 sustainable, ESG. ya, sustainable industry dan bagaimana di kita saat ini dan sektor apa yang memburu sustainable industry saat ini, gitulah kira-kira ya. Mudah-mudahan saya nggak salah menginterpretasikan pertanyaannya. Baik, untuk sustainable industrial estate, ada beberapa kawasan yang menyebut bahwa kawasan industri mereka green, ya, atau menyebut bahwa pengelolaan kawasan industri yang mereka kelola saat ini ramah lingkungan. Ya. Sebenarnya apa aja kriteria yang kita pakai untuk terminologi ramah lingkungan? Ya, jadi seperti yang disebutkan oleh Pak Frank tadi, salah satu di antaranya bagaimana sistem pengelolaan limbah yang digunakan oleh industrial estate atau oleh kawasan tersebut. Jadi salah satu ukurannya adalah bagaimana pengolahan limbah ini digunakan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku dari pemerintah setempat. Yang kedua adalah bagaimana kawasan-kawasan ini menggunakan atau mengakses clean energy. Ya, dalam arti mungkin tidak seluruh kawasan memiliki akses terhadap clean energy. Tapi bukan berarti tidak ada, tapi beberapa kawasan sudah mulai untuk mengakses clean energy untuk pengelolaan
kawasan industrinya. Jadi memang kami lihat bahwa hal ini bukan hal yang baru di pengelolaan kawasan industri, terutama di Greater Jakarta, tapi untuk water treatment ini memang sudah mengacu pada aturan-aturan yang berlaku dari pemerintah setempat yang dikelola atau dipantau oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat. Dan juga untuk clean energy, saya rasa dari provider energi setempat milik pemerintah ini juga telah membuka akses untuk penggunaan clean energy saat ini. Jadi saat ini setidaknya 2 di antara parameter tersebut menjadi ukuran sehingga klaim atas industrial estate yang ramah lingkungan itu bisa didapuk lah gitu ya. Dan saya rasa termasuk tidak hanya untuk water treatment plant, termasuk juga bagaimana pengelolaan sampah yang berlaku untuk operasional yang dilakukan di kawasan industri tersebut. Dan kalau kita mengacu saat ini sektor apa? Jadi dalam 2 tahun terakhir kami melihat ada permintaan dari sektor data center yang justru mengacu pada kawasan industri yang ramah lingkungan, karena kita tahu bahwa sektor data center ini menggunakan electricity yang cukup besar ya, sehingga untuk efisiensi energi saya rasa akan berdampak positif terhadap operasional usaha mereka, dan ini align dengan Green Industrial Estate juga. Demikian untuk pertanyaan pertama dari Mbak Anita. Kalau untuk green retail ya, tadi Pak Frank mungkin udah jawab beberapa. Udah, ya. Jadi memang upaya untuk mencapai ESG itu diantaranya bisa dicapai dengan retrofit. Retrofit ini bisa kita sebut diantaranya renovasi ya, karena retrofit tidak semata-mata renovasi, tapi juga retrofit termasuk untuk due diligence atau building audit untuk mengetahui status bangunan kita saat ini sehingga butuhnya apa. Yang dicek tidak hanya fisik bangunan, tapi misalnya kita juga perlu mengetahui bagaimana status dari sistem pengairan di situ, kemudian kelembaban, dan seterusnya. Jadi retrofit revolutions ini salah satu menuju ESG property atau ESG real estate. Dan sama halnya dengan industri, untuk renewable energy atau penggunaan clean energy juga ini salah satu yang diperhitungkan ya. Termasuk juga bagaimana ketahanan, resiliensi, dan adaptasi dari retail ini untuk menuju ukuran-ukuran ESG. Jadi saya rasa ketika pemenuhan ruang-ruang hijau dan ruang-ruang biru dapat dipenuhi oleh pengelola retail, maka ESG ini sudah bisa embed atau melekat dalam pengelolaan bangunan tersebut ya. Jadi kalau kita lihat ESG ini sebenarnya agak relate dengan pertanyaan yang pertama, bahwa pertanyaan pertama terkait banjirnya. Bahwa banjir ini terjadi diantaranya karena environmental impact. Jadi ketika unsur dari E ini kurang dilakukan dengan baik, maka ada akses ikutan yang didapatkan, meskipun environmental impact ini tidak terjadi karena kelalaian, tapi ini kan terjadi karena kalau yang di Greater Jakarta saat ini terjadi kan karena ada dispute dalam One River One Management System dalam ekosistem Jabodetabek. Saya rasa itu untuk hijau di retail. Jadi beberapa parameter yang saya sebutkan tadi menjadi salah satu acuan yang bisa diimplementasikan oleh retail dalam hal ini untuk menuju ESG property. Namun memang hal ini tidak mudah karena ESG mempunyai diversity yang cukup tinggi untuk environmental impact, sosial, dan governance. Jadi ketika kita bicara environment, maka kita hanya bicara satu pilar dari ESG. Berikutnya untuk social dan governance, ada pilar yang lain yang perlu diperhitungkan untuk mencapai ESG property. Saya rasa demikian tambahan yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan dari Mbak Dita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari untuk additional jawabannya. Lalu kita move to the next questions.
Ini mungkin bisa maybe YK can help to answer some of these questions as well. As for the Indonesia, we will try to add on our comments for this one as well. And then, okay, the next question is from Pak Rinaldi. Rinaldi, what are Indonesia's opportunities to capture factory relocations from China related to the US-China import tax war? Is it true that Batam is one of the industrial areas favored by Chinese manufacturers? Maybe you can help to answer them, YK. Thank Yes. you. Okay, thank you for the question. Believe Indonesia is in a good position to actually capture relocations from manufacturers across the world, not only from China. Okay, although China plus Chinese manufacturers will be a major investor. That's because Indonesia does not faces a lower risk of being specifically targeted by Trump's tariffs. Yes, as compared to other countries like Vietnam. So this is a good chance. Batam is of course a great location for industrial operations, and the Chinese and as well as Singaporean investors has been the largest investment groups into Batam recently. So yeah, I hope that answer much of the questions. Tony mau nambahin. Okay, so from our local side, Pak Tony will add on some answer. Over to you, Pak Tony. Thank you, YK. Thank you. Thank you, YK, for the answer. I'd like to add some to our local perspective ya. Jadi pertanyaannya tadi saya baca, bagaimana peluang Indonesia menangkap relokasi pabrik dari Tiongkok? Benarkah Batam itu menjadi tujuan industri utama gitu ya? Nah, pastinya Indonesia memiliki peluang besar ya untuk menangkap relokasi pabrik-pabrik dari Tiongkok, tidak hanya dari Tiongkok, tapi dari beberapa daerah lainnya juga, yang mana faktor seperti biaya tenaga kerja gitu ya, di Indonesia cenderung lebih rendah atau lebih kompetitif ya. Terus kebijakan pemerintah juga mendukung, dan mungkin yang bisa jadi salah satu faktor untuk China Plus One tadi itu adalah akses ke pasar ASEAN. Indonesia lokasinya tentunya sangat strategis ya, yang akan memberikan keunggulan untuk ekspor impor terutama untuk di negara-negara ASEAN gitu ya. Dan apakah Batam itu menjadi tujuan utama, destinasi relokasi tadi ya? Bisa menjadi salah satunya, khususnya karena Batam itu juga termasuk dalam wilayah KEK ya, kawasan ekonomi khusus gitu. Tapi tentu saja tidak hanya Batam saja yang dilirik, tapi lokasi-lokasi Indonesia di wilayah lainnya, contohnya di Central Java itu, dan kemudian di East juga banyak permintaan-permintaan yang masuk, yang kami terima ya di lapangan gitu ya, demand pencarian untuk relokasi tadi gitu. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Anti. Baik, terima kasih Pak Tony. Ini sebenarnya ada lanjutan pertanyaannya ya, mungkin bisa dibantu juga oleh Bu Syarifah. Apakah ada riset nih Bu terkait dengan potensi industri halal di Indonesia? Lalu kawasan industri daerah mana yang saat ini paling disukai investor pabrikan produk halal, terutama perusahaan asing? Atau misalnya Ibu tadi juga mau add on, biar nanti bisa dielaborate ya sama Pak Rinaldi, silakan. Baik, terima kasih Mbak Anti, terima kasih Pak Rinaldi atas pertanyaannya.
Honor, saya akan nyambung dari pertanyaan pertama, melengkapi atau menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tony ya. Saya rasa insight-nya sudah cukup lengkap terkait China Plus strategi ya yang berlaku dan bagaimana impact-nya. Saya rasa ini it's a part of golden opportunity buat kita menangkap peluang tersebut ya. Karena Indonesia cukup diperhitungkan dalam ranah global dan regional. Kita memiliki satu pasar yang besar, seperti kita tahu bahwa demographic dividends atau bonus demografi kita saat ini, jadi hampir separuh dari penduduk Indonesia adalah penduduk usia produktif yang menjadi pasar dari sektor industri ya. Yang kedua adalah area-area kita ini memiliki UMR yang relatif masih kompetitif harganya dibandingkan dengan kota-kota lain di regional Asia. Sehingga saya rasa sangat wajar ketika kita menjadi salah satu yang dibidik oleh relokasi ya, oleh perpindahan pabrik dari Cina untuk melakukan diversifikasi usahanya ke wilayah Indonesia. Dan golden opportunity ini memang sedianya harus ditangkap dengan berbagai regulasi yang mendukung sehingga tercapai efisiensi untuk mempercepat ya, proses operasional manufaktur yang memang mereka harapkan. Kemudian beranjak kepada industri halal ya, saya rasa kita semua sempat mendengar bahwa ada rencana untuk pengembangan industri halal di koridor barat dari Greater Jakarta dengan luasan yang cukup besar. Dan kita melihat bahwa proses ini akan diimplementasikan dalam waktu yang cukup panjang dengan area yang cukup besar. Namun memang kita lihat bahwa saat ini masih dalam proses implementasi, kita masih menunggu kapan realisasi dari pengembangan halal industrial valley ini akan segera hadir. Namun memang saya rasa untuk beberapa produk-produk FMCG termasuk produk-produk beauty ya, manufacturing yang terkait dengan beauty, mereka akan mengacu pada industri-industri berbasis halal ya, karena memang pasar kita cukup besar untuk itu, FMCG dalam hal ini khususnya untuk F&B. Saya rasa demikian yang bisa saya tambahkan untuk halal industri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari untuk additional comments-nya. Move to the next questions dari Mbak Alma detik.com. Izin bertanya nih Bu, apa alasan atau faktor yang membuat Subang, Bekasi, Karawang jadi area yang paling banyak menyerap lahan industri? Ini pasti terkait dengan presentasi Bu Sari tadi ya. Mungkin dapat langsung dibantu untuk jawab Bu. Baik, terima kasih Mbak Alma. Kenapa Subang dan juga Bekasi Karawang ya? Jadi kalau saya boleh izin, saya akan bagi dua delineasi. Yang pertama Subang, Bekasi, Karawang saya masukkan dalam satu area gitu ya, karena memang neighborhood-nya. Untuk Subang ini relatif wilayah yang bukannya baru, tapi ada ekspansi yang dilakukan di Subang dan juga banyak dorongan pemerintah untuk pengembangan kawasan industri di Subang. Sehingga kita lihat juga bahwa akses-akses yang dibuka oleh pemerintah untuk Subang seperti Patimban, Pelabuhan Patimban yang sudah mulai beroperasi menjadikan salah satu kemudahan, menjadikan salah satu pintu untuk Subang berkompetisi dengan Greater Jakarta dalam mengelola kawasan industrinya. Jadi selain akses yang dimiliki oleh Subang, saat ini Subang setidaknya memiliki ekosistem industri sekitar 10.000 ekosistem industri yang sudah ada. Sehingga bukan sebagai kawasan baru untuk berkembangnya sebagai kawasan industri, namun cukup prospektif lah ya dan dapat berkompetisi dengan Greater Jakarta dalam hal ini. Kemudian untuk Bekasi dan Karawang, seperti kita tahu bahwa kawasan industri Greater Jakarta khususnya koridor timur, Bekasi dan Karawang adalah di antara atau bagian dari ekosistem koridor timur di Greater Jakarta.
merupakan salah satu kawasan industri yang mungkin bisa kita bilang terbesar di Indonesia saat ini. Sudah dikembangkan sejak tahun 80-an oleh Presiden Soeharto saat itu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa performanya saat ini sudah cukup piawai dalam mengelola kawasan industri, baik membuka lahan-lahan baru atau memaintain occupier-occupier yang sudah ada di kawasan tersebut. Dan kita lihat juga bahwa aglomerasi industri di koridor timur ini relatif cukup baik, sangat baik karena ekosistem industrinya atau supporting sistem industrinya sudah terbangun sedemikian baik. Jadi ketika kita bicara berkembangnya industri otomotif di Karawang, maka kita tidak hanya bicara tentang assembly, tapi kita juga bicara misalnya untuk industri kulit atau industri elektronik yang terkait dengan otomotif industri itu telah ada sebagai supporting system di Karawang. Jadi Karawang ini memainkan peran yang cukup tinggi dalam pengelolaan kawasan industri. Jadi tidak hanya high-tech industrial yang ada di Karawang saat ini yang menjadi prominent industri, tapi kita lihat juga untuk beberapa industri yang padat karya, F&B misalnya masih termasuk tekstil, termaksud masih ada dan beroperasi di Karawang saat ini. Meskipun memang kita lihat bahwa high-tech industri saat ini saya rasa memiliki preferensi untuk area Greater Jakarta Koridor Timur untuk memilih lokasi tersebut sebagai wilayah operasionalnya. Demikian kira-kira Mbak Alma yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, ada additional comments dari Pak Tony mungkin untuk pertanyaan Mbak Alma? Yang ini mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia ya. Ya, Oke, silakan mungkin Pak. ya, terima kasih. Sorry, saya belum nyalain kamera ya. Oh, bukan Bu Alma, itu Bu kita ya. Oh, yang mana Pak? Oh iya, ya. Ya. Oke. Oh, Nah, oke. Jadi untuk Mbak Alma tadi kan memang cuma related sama industrial ya. Oke, baik. So ini akan coba dibantu untuk jawab oleh YK dulu. Nanti mungkin Pak Tony bisa akan ya. Okay, move to the next question. We will need your help to answer YK regarding Yes. the high net worth individual. I think this is related to our newly launched wealth report. Yeah. Okay, there is two or three questions. Over to you, YK. Thank you. Right. Thank you. Okay. I think for Indonesian high net worth investment trends, I think most of the investments are still by local Indonesians, because the there's the high net worth individuals in the region of the world is still not as familiar with the Indonesian market. So some further transparency could be required. Yes, increasing transparency. So, but Indonesia remains still a good investment location. So we think that data centers is one of the property sectors that stand out. That's because of the Indonesia is Southeast Asia's largest economy. So the digital young population, very digital savvy, and of course the digital this young cohort is also the largest in Southeast Asia. There's a huge market for data centers, and according to our Knight Frank data center opportunity index, Indonesia is number 2 on the list after Malaysia. So data center is one of the more I would say good investment in Indonesia. The other one is industrial as well as logistics, due to the increasing intensity of the China plus one, China plus N and China plus one strategies,
to capture these relocations from other countries. Yeah, I think also let's see what's the so so we think that although for Indonesia economic conditions actually is quite stable, so is this year compared to the last. So what could make the distinction is the demand supply balance. So yes, as mentioned, office properties could see a recovery this year because of the low supply pipeline. Yeah, as well as and of course the logistics one, we are so quite positive on the prospects for that sector for investments. So I guess for property developers, sustainability is a important criteria nowadays. So so property developers should also ensure that the amenities and it's well connected. The properties that they are developing is sustainable, well connected with and also has a lot of amenities around them. Yeah. Okay. Okay, thank you, Thanks. YK, Thank for you. the answer. Maybe anyone who would like to add on, please, Tony, over to you. Oke, terima kasih Bu Anti. Thank you, okay, for the answer. I'd like to add some notes, especially to answer the question number 2. Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang diproyeksikan belum membaik secara signifikan tahun ini, ya, bagaimana prospek properti tahun ini? Gitu. Sebetulnya sektor properti industri itu adalah pendorong utama perekonomian. Mengapa? Karena dengan permintaan yang konsisten itu untuk logistik space and industrial land, terutama di wilayah Greater Jakarta, ini akan permintaan itu akan membuat developer atau pengembang untuk menambahkan pasokan mereka. Yang mana saat ini kami melihat aktivitas yang signifikan telah muncul sebagai penggerak utama, ya, permintaan lahan industri tersebut, terutama di sektor otomotif dan turunannya, serta sektor teknologi yang sedang berkembang seperti data center, ya. Nah, dalam beberapa tahun ke depan kita dapat mengharapkan lebih banyak lagi peluang-peluang seperti itu dan lebih konsisten, terutama dengan rencana pembukaan kawasan industri baru, ya, di Jabodetabek. Jadi dengan terus berkembangnya hal tersebut, masa depan sektor ini itu sektor properti terlihat sangat cerah. Itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Kembali ke Bu Anti. Baik, terima kasih Pak Tony untuk additional comments-nya. Bu Sari, mungkin anything to add on, please? Baik, terima kasih Mbak Anti, terima kasih Mbak Lukita atas pertanyaannya. Saya hanya sedikit menambah pesan aja apa yang sudah disampaikan oleh YK dan Tony. Jadi terkait preferensi HNWI untuk investasi di Indonesia, dalam Wealth Report tahun lalu disebutkan bahwa para crazy rich ini baik dalam kategori HNWI atau UHNWI memang memiliki ketertarikan pada beberapa sektor industri. Misalnya di antaranya tadi YK sebutkan office, ya, kemudian juga ada residential termasuk hotel atau hospitality. Namun jika kita merujuk pada kondisi Indonesia, beberapa sektor yang dinilai prospektif untuk investasi, ya, dan juga masuk dalam radar investasi para UHNWI ini diantaranya adalah yang pertama adalah residential, sudah pasti, ya. Residentials ini karena kita memiliki backlog yang cukup tinggi, masih ada celah di sini yang bisa dipenuhi. Jadi residentials as the most prospective sector for investment. Resi yang kedua adalah kita lihat warehouse atau logistik, ya. Di sini
tumbuhnya e-commerce, kemudian EV sectors, termasuk juga FMCG, ya, logistik, ini membuka peluang untuk pertumbuhan warehouse, ya, modern logistik warehouse di beberapa kota yang memang sifatnya sebagai kota transit, ya, atau kota-kota yang memang maksudnya kota-kota yang berfungsi sebagai kota pendukung kawasan industri. Dan selain itu kita lihat juga untuk sektor retail menjadi salah satu yang dibidik, terutama retail untuk segmen middle up. Demikian untuk yang nomor 1. Kalau untuk yang nomor 2 dan 3 saya sedikit aja menambahkan, tapi saya balik pertanyaannya. Saya akan jawab nomor 3 terlebih dahulu. Bagaimana strategi apa yang perlu dilakukan oleh pengembang properti? Yang pertama adalah harus beradaptasi dengan segmen pasar yang masih aktif saat ini. Di tengah pelemahan daya beli masyarakat, masih ada segmen yang masih bergerak saat ini, ya. For example, untuk residential kita masih punya segmen middle dan middle low yang masih bergerak, maka harus pengembang properti harus melihat segmen-segmen tersebut, segmen yang masih aktif saat ini. Kemudian inovasi adalah hal yang tidak mungkin kita hindari, ya, untuk meningkatkan atau memelihara point of attraction dari properti yang kita miliki. Jadi inovasi adalah satu hal yang mutlak dilakukan secara reguler bagi para pengembang properti. Di antaranya inovasi yang bisa dilakukan adalah mengembangkan propertinya untuk mengarah kepada ESG building. Saya rasa it's part of inovasi. Karena kenapa? Karena kita sudah bergerak lama menggunakan metode konvensional. Jadi perubahan atau switch paradigm ini udah harus dilakukan dalam konsepsi ESG. Jadi kalau kita lihat untuk generasi milenial dan X sebagai pasar atau konsumen properti terbesar saat ini juga telah memperhitungkan green property, keberadaan green property, karena memang kami rasa kesadaran lingkungan hidup, kesadaran terkait sustainable development ini sudah sampai pada next generations atau generasi milenial dan generasi X. Nah, kemudian kita tidak bisa pungkiri bahwa pengembangan AI ini jadi game changer saat ini, ya. Untuk industrial estate, pengelolaan kawasannya ke depan dalam waktu dekat, AI akan diperhitungkan untuk menjadi sarana atau menjadi tools yang digunakan untuk mencapai efisiensi dan tentu saja meningkatkan produktivitas dari operasional kawasan industri. Saya rasa itu beberapa strategi yang bisa diimplementasikan, sehingga jika ditanya akankah prospek, ya, pengelolaan properti saat ini, tahun ini, di tengah ekonomi yang diproyeksikan belum membaik, maka jika diterapkan strategi-strategi tersebut, saya rasa kita bisa beranjak ke skenario optimis instead of kita tetap pada skenario business as usual. Saya rasa itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari untuk additional comments-nya. So, move to the next question. Ini sebenarnya pertanyaan dari sesi 3 minggu yang lalu, ya Bu. Cuma kita belum jawab, ya. Karena waktu itu sesinya masih fokusnya di residensial dan office sector. Baik, ini dari Mas Anto. Renovasi dan rebranding pusat belanja lawas seperti Sarina dan Plaza Semanggi, ya, sekarang namanya apa ya? Lipo Mall Nusantara, ya, dinilai sukses oleh beberapa pengamat properti. Apakah strategi ini bisa diterapkan di semua mall lama? Lalu seperti apa nih Bu implementasinya? Oke, silakan Pak Frank dari retail. Oke, terima kasih Tanti. Pertanyaan dari Mas Anto Real Estate ID. Jadi memang kalau untuk renovasi dan rebranding di beberapa yang lawas seperti Sarina dan Plaza Semanggi, kita lihat sama-sama itu cukup sukses, ya. Renovasi dan rebrandingnya, kalau Semanggi berganti nama tadi Lipo Mall Nusantara, itu bagus lah. Untuk strategi rebranding dan renovasi ini diterapkan
keberhasilannya itu tergantung dari beberapa faktor kalau nanti lihat ya. Jadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut salah satunya adalah lokasi dan demografi, di mana mall tersebut terletak di area yang pertumbuhan penduduknya cepat, demografinya juga menguntungkan, jadi dia lebih berpotensi pada saat direnovasi dan rebranding. Kemudian juga di kondisi ekonomi, mall tersebut beroperasi di area dengan kondisi ekonomi yang stabil dan berkembang, itu juga lebih berpotensi berhasil. Jadi seperti kita lihat, Sarinah, Semanggi, semua itu adalah di area demografi yang menguntungkan dan berpotensi, sehingga mereka berani mengambil inovasi atau mengambil berani merenovasi dan branding tersebut karena lebih yakin dengan keberhasilannya, karena itu kan juga memerlukan investasi yang cukup tinggi juga ya. Kemudian bagaimana implementasinya renovasi dan rebranding, yaitu memerlukan analisis ya kebutuhan dan tujuannya seperti apa, mengidentifikasi kebutuhannya, tujuan rebranding apa, tujuan renovasi apa, apakah meningkatkan pengunjung, ya otomatis juga meningkatkan pendapatan, dan juga memperbarui daripada image atau citra mall tersebut. Kemudian implementasinya juga dapat dilakukan dengan perencanaan dan desain, sehingga rencana desain renovasi rebranding ini sesuai dengan kebutuhan dari market, juga dengan kondisi yang saat ini, termasuk perubahan layout, penambahan fasilitas seperti di Plaza Semanggi juga ada museum yang kita lihat, dan perubahan identitas, yaitu seperti yang tadi Plaza Semanggi lakukan dan merubah nama jadi Lipo Mall Nusantara. Jadi hal-hal itu yang implementasi juga termasuk dari timeline, melakukan renovasi itu sesuai dengan desain dan juga dengan waktunya. Kemudian berubah nama ya strategi, saya rasa itulah misalnya itu mereka perlu evaluasi ya. Setelah diimplementasi mereka perlu evaluasi dan pemantauan bagaimana hasil renovasi dan rebranding tersebut. Ya, bagaimana evaluasi dan pemantauannya adalah daripada peningkatan pengunjung, peningkatan pendapatan dari para tenants di situ, dan bagaimana citra mall tersebut apakah berhasil atau tidak dengan dilakukan rebranding dan renovasi tersebut. Dan itu harus terus-menerus dilakukan ya, terus-menerus dari termasuk daripada tenancy mix, dari jenis-jenis tenantnya itu seperti apa, jangan tenant-tenant yang lama terus di situ puluhan tahun ya harus diganti. Kalau mallnya sudah fresh, mallnya lebih segar, sudah bagus, tapi kalau tenantnya yang lama-lama ya orang juga bosen juga. Jadi tenantnya pun harus dirubah, diganti dengan yang baru-baru, sehingga para pengunjung tetap akan datang dan tetap suka ke mall-mall tersebut, walaupun mallnya lokasinya tetap, tapi penampakannya udah lebih berubah. Kemudian mall-mall di dalamnya juga mall-mall yang happening, yang hype, yang trendy, yang sekarang cukup mengikuti zaman gitu ya. Jadi bukan yang lama terus di situ akan terlihat tired gitu ya. Mungkin dari situ dari saya cukup ini Mas Anto, terima kasih. Terima kasih Pak Frank. Mungkin maksudnya tenancy mix ya berarti ya, mesti di refresh gitu lah ya tekniknya. Baik, anything to add on Bu Sari atau kita move to nothing to add on. Mas Anto, kiranya semoga bisa menjawab pertanyaannya nih dari 3 minggu yang lalu ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa silakan langsung di WhatsApp saja ke saya. Move to the next or maybe the last questions. This is for YK. YK, are you ready to have to answer these questions? There are actually 5 questions, so it's a comparison between Vietnam and Indonesia. Okay, yes. So, Okay. will you be able to have to answer? Right, okay. Sure, Thank sure. you. Okay. Right, okay. Of course, when you compare the economies of Vietnam and Indonesia, Indonesia is a more developed economy. So Indonesia's labor cost would also be higher. So that's one difference. So Indonesia, how they both countries are actually cost-effective locations, but Vietnam will have a cost advantage because its wages are likely to be lower. But both countries are actually a good location for manufacturers.
So but the expertise in the industry will differ. So I think Vietnam currently has due to the lower labor costs, electronics and textile production is actually favored. But for Indonesia, its capabilities is in automobiles as well as metals mining. So it's these are the differences. So that's how the countries will go on to position their appeal to the international investors. So how does the growing middle class? Okay, of course, when the middle class growth, you have more wealth, more spending power. This will also generate more spending power. So development of so there will be a huge demand for goods, higher quality goods that will develop the industrial manufacturing sector. So I think Indonesia having a very huge domestic market is actually quite a good way for the is a good avenue for the development of manufacturing capabilities. Yes. So I think okay. So in terms of which one is more attractive, so it depends on the kind of industry you're looking at. So I would say Indonesia would probably be more suitable for a kind of a higher value add kind of manufacturing activity. Yeah, because it has a higher labor cost and there's a need to, so the manufacturing capabilities will have to be in the higher value add sectors. Yes, okay. I think yes. That's all? Yeah, I think Yes. that's Let all. me know if that answered. Yeah. Yeah. Hilda, I hope that answered your questions. Maybe Bu Sari would like to add on some comments, Bu, from our local angle. Baik, terima kasih. Thank you, YK, for your answer. I think it's insightful for us to know the comparison in between Vietnam and Indonesia for industrial market. Yeah. Please, I want to add on a little bit for Indonesia's perspective only. Yeah. Okay. Jadi, I will answer in bahasa. I'm sorry, YK. Oke, terkait pertanyaan yang nomor 1, Vietnam ya, positioning in the global supply and what are the key difference. Jadi kalau kita lihat antara Vietnam dan Indonesia, jalan dengan apa yang YK sampaikan bahwa domestic market Indonesia ini sangat besar. Jadi seperti kita tahu sampai 2045 kita masih ada dalam era bonus demografi. Bonus demografi artinya bahwa penduduk produktif kita nih akan mencapai akan dominan. Ya, milenial dan Gen Z ini akan mencapai hampir 50%. Jadi memang pasar mempertimbangkan kita sebagai emerging market yang besar. Jadi itu salah satu keunggulan pasar Indonesia yang menjadi pertimbangan utama. Selain juga availability land, dalam arti bahwa ketersediaan lahan kawasan industri kita cukup besar. Kita punya Greater Jakarta sebagai salah satu yang prominent di Indonesia. Kita punya Jawa Tengah, belum termasuk Subang, belum termasuk yang Pak Frank sampaikan tadi di Batam. Ya, kita punya beberapa kawasan industri yang juga prospektif di Jawa Timur ya, seperti kita tahu Gresik dan Jawa Timur juga bagian dari hub industri di Pulau Jawa. Ya, jadi saya rasa optionsnya untuk pemilihan kawasan industri di Indonesia cukup variatif. Ya, tinggal dipilih wilayah-wilayah ini yang cocok dengan jenis industrinya dari para industrialis itu apa. Ya, karena kita akan melihat bahwa misal let's say kita akan pilih
Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah industri yang umumnya padat karya dengan UMR-nya yang lebih rendah dibandingkan dengan Greater Jakarta. Namun ekosistem industri untuk let's say FMCG atau tekstil sudah cukup terbentuk di sana. Jadi bisa dipilih sebagai option. Tapi untuk high technology kita punya Subang dan juga punya Greater Jakarta sebagai option. Untuk chemical misalnya punya Koridor Barat as an option. Jadi we have some options in Indonesia to choose the proper location for certain industrial sectors. Nah, kemudian apakah ada pembedanya gitu ya? Apa yang berkembang di Vietnam dan Indonesia? Saya rasa YK juga telah menyampaikan tadi bahwa jenis industrinya secara umum serupa ya. Jadi kita tinggal berkompet keunggulannya berbasis comparative advantages. Jadi keunggulan internal yang kita punya dan bisa kita maintain sebagai penawaran menangkap golden opportunity ini di tengah pasar industri di regional Asia, di mana Vietnam diantara yang membayang-bayangi Indonesia. Dan kemudian pemerintah Indonesia sendiri menawarkan ada beberapa insentif industri, diantaranya tax holiday dan tax allowance ya. Dan I think pemerintah juga menuju pada positive climate for industrials, perizinan untuk perizinan industri diciptakan iklimnya yang lebih positif sehingga proses-proses dapat dilakukan dengan efisien. Nah, mengacu pada emerging market, mengacu kepada options yang variatif, mengacu terhadap availability land-nya juga yang cukup besar, tidak hanya pasar, tidak hanya kita sebagai pasar, tapi juga sebagai productive labor. Saya rasa Indonesia punya keunggulan dalam hal ini if we compare with Vietnam. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari. Kiranya nomor 5 tadi sudah dijawab ya Mbak Hilda. Mungkin Indonesia ya lebih punya bigger opportunity lah ya, gitu. Baik, ini kan tadi ada tambahan nih ya. Tadi kalau Mbak Hilda itu pertanyaannya yang pertama itu kan lebih related ke industrial ya. Tapi katanya sih suruh skip ya. Oh, skip. Nggak jadi bagian bawah. Ini terkait mall nih. Abaikan. Kalau tadi mungkin ini mengacu ke presentasinya Bu Sari ya. Yang ditanya ini vakansi rate nih Bu. Nah di seluruh Indonesia Bu berapa juta nih? Berapa juta meter persegi nih? Kira-kira kami udah ada datanya apa belum nih? Dulu kali ya. Kalau nomor 2 mungkin tadi kurang lebih sama dengan pertanyaan Mas Anto ya, sudah dijawab juga sama Pak Frank. Lalu yang ketiga, kalau tadi kan Pak Frank sempat menjelaskan tadi dua mall tersebut memang memiliki istilahnya budget ya untuk merevitalisasi. Nah ini pertanyaannya, kalau mall-mall kosong ini nggak memiliki dana untuk revitalisasi, apa sih yang bisa dilakukan? Kira-kira rekomendasi kita tuh apa gitu? Oke, Yang bisa dibantu, silakan Pak Frank. saya bantu jawab, mungkin nanti lengkapi pribadi. Kalau saya jawab mungkin jadi gini ya, kalau beberapa mall saat ini untuk membantu meningkatkan okupansi mereka, ini salah satu strateginya itu dengan memberikan misalkan free rental dan atau memberikan diskon rental yang cukup menarik sehingga para tenant-tenant itu mau masuk ke mall-mall mereka. Karena kan jadi mungkin hanya membayar service charge atau diskon rental atau diberi free rental beberapa bulan atau dengan strategi revenue sharing sehingga tidak memberatkan tenant. Tenant mana yang mau masuk kalau mallnya kosong kan pasti juga seperti duluan mana telur dan ayam. Jadi biasanya untuk mengatasi hal-hal demikian itu pengelola mall ya harus memiliki gimmicks untuk di rental dan service charge-nya. Itu kemudian yang salah satu juga mall-mall tersebut memakai Night Frank, kita akan usahakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Frank. Mungkin dari Bu Sari ada additional, silakan Bu. Oke, saya rasa terkait strategi sudah diakomodir oleh Pak Frank ya, responnya.
Berikutnya terkait vakansi ya tadi ya. Ya, vacancy rate Terkait ini. vakansi rate. Memang vakansi rate ini kalau untuk Jakarta tadi kita mention saat ini berada di angka sekitar 77% ya, 77%. Sorry, Sorry, itu occupancy rate. Oke. Berarti vakansinya terbaliknya ya, dalam arti sekitar 23% ya. Kalau kita lihat Jakarta ini sebagai barometer untuk kegiatan ekonomi, saya rasa termasuk di dalamnya juga untuk retail ya. Jadi ketika Jakarta 77% occupancy-nya, maka bisa kita bayangkan bahwa occupancy di kota-kota lainnya, di kota besar atau metropolitan kurang lebih sama dengan Jakarta, tapi untuk secondary city itu most likely mungkin agak sedikit berbeda dengan Jakarta ya. Namun kalau boleh izinkan saya untuk menganalogikannya seperti ini, bahwa vacancy rate ini kan tingkat kekosongan, berarti mengindikasikan bahwa ada oversupply dari keberadaan mall itu sendiri di satu daerah atau di satu kota. Kalau kita lihat sekarang di Jakarta, rasio antara mall dengan penduduk itu ada di angka sekitar 50.000 sampai 100.000. Ya, jadi satu mall untuk 50.000 sampai 100.000 jiwa. Dan ini most likely setara dengan apa yang terjadi di US, di Singapura, di Hong Kong. Ya. Tapi bagaimana dengan Indonesia secara umum? Kalau kita tarik dengan kondisi Indonesia secara umum, ini hitungannya adalah satu retail ini bisa melayani di atas 400.000 jiwa. Ya, memang itu yang berlaku di negara berkembang. Bahwa rasio mall, satu mall ini umumnya melayani 200.000 sampai 500.000 jiwa. Jadi kita sebenarnya berada dalam tataran tersebut. Tapi saya lihat bahwa jika Jakarta bisa melayani seperti halnya di negara maju pada rasio 1 sampai 50 sampai 100.000, maka saya rasa metropolitan lain di Indonesia seperti Bandung, Surabaya, Makassar, kemudian Medan ya, termasuk Denpasar, bisa diperhitungkan untuk tumbuh seperti Jakarta ya. Mungkin tidak sama persis, tapi setidaknya kita bisa melihat bahwa untuk Sulawesi misalnya dan untuk Kalimantan di mana penduduknya mendapat income dari pengelolaan natural resources yang memiliki stabilitas income yang cukup tangguh. Saya rasa ini menjadi golden opportunity untuk pengembangan retail berikutnya gitu ya. Dan kita lihat bahwa untuk vacancy performa retail, beberapa retail atau peritel di Makassar atau di Sulawesi dan di Kalimantan juga terhitung baik, bahkan lebih baik dari Pulau Jawa. Jadi mohon maaf jawaban saya agak general, saya mencoba menganalogikan dari sisi rasio terkait dengan vakansi rate yang mudah-mudahan bisa kita refleksikan dari ketersediaan mall dan jumlah populasi yang ada di kota atau negara ini. Demikian, terima Itu kasih. ada satu poin dari Yuda yang dulu. Oh ya. AF harus memiliki data sih. Berarti kita bukan Jakarta Property Highlight. Indonesia Property Highlight. Ya, doakan semoga ke depan kita bisa capture semua kota besar di Indonesia sehingga refleksi yang kita sampaikan terkait properti market performance akan lebih komprehensif dan lebih tajam pada beberapa metropolitan, terutama in general Indonesia. Terima kasih masukannya, Mbak Hilda. Thank you, Mbak Hilda. So I hope the answers ini ya sudah sudah bisa menjawab semua pertanyaan dari Mbak Hilda. Tapi jika memang dirasa nanti masih ada yang kurang, bisa menghubungi saya langsung via WhatsApp atau email. Okay, so I think that's it, yeah. So, YK, do you have any closing statement? I think that is the end of the Q&A session. So, anything you would like to add on, maybe? Any closing statements from you? Mute. Mute, you unmute.
You are on mute, YK, sorry. Sorry. Yeah. Well, generally, I think the potential is there, and with more reforms, I think Indonesia can actually can be a attractive investment destination. And Thank you, YK. So actually, Bu Sari would like to add on her comments. Silakan, Bu Sari. Anything to highlight? Like thank you for your supportive statement for our market, basically. For Indonesia. Mhm. Oke, sedikit aja tambahan untuk retail. Tadi ya kita bicara retail positif, dan Mbak Hilda juga bilang bahwa beberapa area retail suffer gitu. Jadi saya perlu garis bawahi di sini kalau dari hasil penelitian kami, memang untuk retail pada kelas medium ke atas itu saat ini punya occupancy rate di atas rata-rata, ya. Punya occupancy rate di atas rata-rata. Namun untuk retail pada kelas menengah ke bawah memang saat ini tidak dipungkiri dalam kondisi suffer. Ya, jadi tetap dalam arti kita membutuhkan strategi ke depan untuk bertahan. Seperti yang kita bahas dalam 2 jam terakhir ini, strategi bisa diterapkan untuk menarik traffic ya. Di antaranya apakah retrofitting ataukah strategi pemasaran yang lain yang bisa di-apply untuk meningkatkan traffic di retail-retail yang dikelola. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Bu Sari. So with the conclusions and the highlights from Bu Sari, our event has actually come to an end. If any media colleagues have further questions, feel free to contact me via WhatsApp or email. And then we apologize for any shortcomings. Mohon maaf atas segala kendala mencoba connect ke teams kami. Thank you for all the media colleagues who took the time to attend today's event. We also extend our gratitude to our speakers, especially to YK. Thank you for your time. Thank you for your support. Thank you for being here with us today. And then thank you for the presentations on the Asia Pacific and Jakarta property market updates. And then thank you juga untuk para rekan-rekan media atas pertanyaannya hari ini yang bagus-bagus sekali. Terima kasih. Iya, seru banget ya untuk sesi hari ini. Ini bagus, jawabannya lebih bagus. Jika masih ada pertanyaan lanjutan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, silakan dapat menghubungi saya via WhatsApp. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kelancaran sampai nanti Idul Fitri, sehat-sehat selalu, dan sampai ketemu lagi di event selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Thank you, YK.